Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AZ Madura. Di video kali ini kita akan membahas arwah bayi dan anak-anak yang meninggal dunia. Musibah sejatinya adalah media untuk menguji tingkat ketakwaan seseorang. Jika dia berhasil melampauinya, maka musibah menjadi sarana penghapusan dosa. Hal ini seperti tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Muhammad ayat 31, yang artinya adalah, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang demikian, tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah berupa rasa sakit, rasa lelah, rasa gundah, rasa sedih karena kehilangan, bahkan seonggok duri yang melukainya, melainkan dengan itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Berbicara soal anak adalah karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Yang pertama, bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa memperdulikan ibu dan bapak mereka. Kedua, kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pohon-pohon tuba. Anak-anak itu dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon, yaitu pohon duba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuhnya mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Apabila tiba waktunya, semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka. Anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis. Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus-terusan menangis sehingga turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya kepada anak-anak ini yang sedang berada di neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawalah kedua orang tuanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga Allah. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju surga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk membangun channel ini, silakan subscribe, like, comment, and share video ini. And see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.